Halo teman-teman Enviro, gimana kabarnya? Kembali lagi di Enviro Podcast. Kenalin, aku Agil. Kali ini kita akan ngobrol santai soal organisasi nih, bahasan baru di IPOD. Bareng narasumber kita yang pastinya keren banget, ada Mas Aldi. Halo Mas Aldi. Oke, halo Gil. Selamat malam. Gimana kabarnya Mas? Malam. Aman-aman, baik. Sehat ya Mas, Allah. Sehat. Pada podcast kali ini kita akan coba ngulik nih bareng Mas Aldi informasi seputar planning serta manajerial organisasi, dan juga kita bakal ngebahas mengenai manajemen talenta tentang gimana sih organisasi bisa nambah skill dari pengurusnya dan hal-hal terkait yang mendukung perkembangan organisasi. Jadi langsung aja nih kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Jadi gini Mas, pertanyaan pertama, apa aja sih Mas poin-poin penting dalam keberjalanan organisasi itu gitu? Maksudnya poin-poin yang bisa mendukung sebuah organisasi biar berjalan dengan baik. Oke. Mungkin ya kalau misal ngomongin cuma berjalannya organisasi, itu kayak definisi orang pada umumnya aja gitu. Apa sih? Organisasi adalah sekumpulan orang dengan tujuan yang sama gitu. Artinya kan dengan ada orang, ada tujuan, kelar gitu. Bahkan tanpa adanya sosok, ada yang wakil, ada kabit dan sebagainya, mungkin cuma ada sosok ketua, kelar itu bisa disebut organisasi, asal ada tujuannya. Tapi kalau kita konteksnya lebih dalam, seperti organisasi mahasiswa, kalau kita ngomonginnya bukan keberjalanan organisasi tapi keberlanjutan organisasi, itu bagiku jauh lebih kompleks. Jauh lebih kompleks, tapi sebenarnya secara konsep pun masih simpel gitu. Mungkin Agil ini pasti udah pernah denger lah teorinya Bapak Edward Deming yang PDCA, pasti udah pernah denger kan ya? Iya, PDCA tuh paling umum paling ya Mas? Ya paling umum, Plan Do Check Act. Aku pakai basis itu dulu aja gitu. Kalau kita mau organisasi kita mau berjalan, kita nggak perlu PDCA, berjalan-berjalan aja itu. Kalau mau berlanjut, artinya sustainable gitu, kita pakai PDCA gitu. Nah, kita ngomongin plan, misal plan berarti ada kita setting targetnya dulu gitu. Objektifnya apa, targetnya apa. And then we manage the resources. Kita manage sumber dayanya, baik itu bentuknya sumber daya manusia, atau mungkin kalau perusahaan konteksnya bisa lebih luas itu, ada aset, ada infrastruktur dan lain sebagainya gitu. And then we should have the policy gitu. Kita harus punya kebijakannya yang mengatur aturan yang mengatur organisasi itu. Itu nggak wajib, cuma lebih baik ada gitu ya. Misal apa di organisasi kita, organisasi mahasiswa ada ADRT misalnya seperti itu. And then the second one is do. And then we do the planning gitu. Kita melakukan apa yang sudah kita plan. Itu include apa aja sih? Include-nya training mungkin termasuk do gitu ya. Jadi kita membutuhkan SDM yang standarnya seperti ini. Kita training mereka terlebih dahulu. Itu maksudnya do gitu. And then we process gitu. Kita melakukan proses dari strategi-strategi yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Lalu ada prevention dan lain sebagainya. Lalu masuk ke yang ketiga ada check. Nah, kalau sebenarnya itu udah diperbarui itu PDCA, adanya PDSA sekarang. Nah, Plan Do Study Act gitu. Atau bahkan ada yang ngomong OPDSA gitu. Tambahan O di awal, ada observe gitu. Dimana sebelum kita planning harusnya kita observe dulu nih lapangnya seperti apa dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga ada check gitu. Checknya udah jelas aku rasa gitu. Kita inspeksi, kita verifikasi, kita evaluasi, kita kumpulin informasi sekiranya tuh yang kita lakukan tuh udah ideal atau belum sih, udah efektif, udah relevan dan lain sebagainya gitu. Dan the last one is act gitu. Act artinya kita improve gitu. Improve dari apa yang kita pelajari, dari apa yang sudah kita lakukan gitu. Nah, act-nya bisa termasuk preventive action, kita menghindari hal-hal kesalahan yang masa lalu gitu. Dan corrective action gitu. Kita mengkoreksi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya yang menurut kita kurang baik gitu. Mungkin sesimpel itu, Gil. Jadi kurang lebih sebenarnya PDCA itu udah konsep yang bagus gitu Mas untuk dalam keberjalanan organisasi dan keberlanjutan organisasi tadi poinnya ya Mas. Bagiku itu udah cukup sangat-sangat menjelaskan lah dari organisasi itu sendiri. Oke, dan ini Mas selanjutnya saya tertarik nih tadi soal ada P itu yang di awal, soal planning gitu. Sebenarnya seberapa penting sih Mas planning dalam organisasi gitu? Oke lah, kita belajar di teknik juga kan belajar sebuah merencanakan sesuatu gitu. Kayak kita belajar merencanakan misal bangunan, ada kalau di teknik lingkungan tuh sistem penyediaan air minum gitu kan. Seberapa penting sih perencanaan ini dalam sebuah organisasi? Oke. Ini menarik nih. Soalnya bedanya organisasi mahasiswa dengan kayak startup gitu. Kalau startup kan artinya mereka benar-benar merintis dari awal ya. Merintis dari awal. Artinya nyawanya emang di planning. Tanpa planning startup gak mungkin jadi gitu. Karena organisasi itu baru berdiri. Kalau organisasi mahasiswa kan kita udah settle ya. Kayak AMT lah kurang tahu udah berapa umurnya sekarang. KMS sudah puluhan tahun dan lain sebagainya. Kita udah settle gitu. Yang artinya mungkin kalau kita nggak replanning pun kita masih bisa hidup aja gitu loh. Ya nggak sih, kayak kita ngikutin proker tahun lalu aja kita udah bisa gitu. Udah bisa hidup gitu. Tanpa adanya inovasi, tanpa adanya replanning dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau konteksnya kita bawa lebih visioner, aku rasa Ormawa tuh bisa aja mati kalau nggak planning. Kalau nggak kita replanning tiap tahunnya. Kenapa bisa kupikir mati? Karena aku rasa
mungkin makin lama relevansi Ormawa itu semakin mulai terkuras gitu. Kita lihat sekarang orang-orang kalau lihat di kampus lain, aku lihat di kampus lain kayak UGM, ITB itu, mereka lebih tertarik justru dengan organisasi-organisasi NGO yang mereka terafiliasi dengan suatu perusahaan misal gitu. Atau mungkin dia pure NGO aja gitu. Ada juga yang terafiliasi dengan perusahaan apa dan sebagainya, mereka lebih tertarik ke sana gitu. Ketimbang organisasi yang sifatnya lebih statis seperti organisasi mahasiswa. Nah, planning ini seharusnya ditujukan untuk apa ya? Kita tuh challenge status quo-nya itu kita tantang gitu. Status quo kan keadaan di mana kita udah apa ya? Udah malas berubah gitu. Udah gak tahu mau berubah ke arah mana. Udah gak mau melangkah, udah gak mau ngeliat atas gitu dan sebagainya. Nah, planning itu fase di mana kita menantang masalah-masalah yang ada, kita menantang ketidakrelevanan, kita menantang tantangan itu sendiri, dan juga kita bagaimana kita menjadi unggul. Tanpa planning, kita tuh stuck di sini aja gitu. Lalu organisasi lain di luar organisasi mahasiswa udah mulai merangkak ke atas gitu. Kemarin kesini juga minat mahasiswa juga makin dikit tuh ke organisasi kalau aku lihat itu. Nah, peran planning itu setinggi itu gitu. Karena di planning itulah fase di mana kita strategize. Kita menantang apa yang seharusnya kita tantang gitu. Gitu. Kira-kira paham gak? Atau mungkin terlalu abstrak? Iya, paham Mas. Berarti sebenarnya planning tuh untuk apa ya? Istilahnya meningkatkan kualitas gitu ya. Karena zaman juga berubah gitu Mas. Misal kayak tahun kemarin ada pandemi gitu kan, organisasi harus bisa kayak replanning lagi gitu, adaptasi gimana sih kita bertahan di masa pandemi kayak gini gitu. Nah, ada satu hal yang menarik Mas, tentang tadi kan udah plan, maka sekarang kita lanjut ke do gitu, ketika dalam pelaksanaannya. Nah, ketika ada hal-hal yang di luar rencana nih, udah rasanya ini apa gitu, tapi keberjalanannya misal kayak tadi di tengah-tengah ada pandemi gitu. Nah, gimana sih Mas cara kita menyikapinya gitu? Maksudnya ada pandangan seperti apa sih yang bisa kita pegang untuk menyikapi hal-hal tersebut? Oke. Prinsipku simpel ya. Aku termasuk orang yang tenang kalau ngadepin masalah. Kebetulan gitu. Karena emang nature gue seperti itu gitu. Prinsipku simpel itu take it easy but serious gitu. Dibawa apa ya? Dibawa enteng aja tapi serius tetepan gitu. Berarti ini konteksnya seperti pandemi itu ya. Berarti konteksnya ada masalah di luar kendali kita. Iya nggak sih? Kalau pandemi gitu. Kita nggak bisa ngubah pandemi seperti apa gitu. First thing first, kita perlu nenangin dulu badainya gitu. Karena aku yakin waktu di awal, ini pandemi gitu dan sebagainya, kita pasti kayak ada terjadi badai gitu kan. Badai di mana? Waduh ini gimana nih? Kabitnya pasti bingung-bingung juga. Kabit. Kadif juga pasti bingung gitu. Ini badainya terjadi dan lain sebagainya. Kita bingung mau kemana, kita bingung harus ngapain, dan lain sebagainya. Kita menyalahkan keadaan gitu. Langkah pertama dan utama bagiku, mulai tulis gitu. Jadi seperti yang tadi sama kayak tadi, mulai planning lagi gitu. Pertama kita breakdown dulu masalahnya apa. Masalahnya pandemi. Pandemi menimbulkan masalah apa? Efek dari masalah itu apa aja sih? Efek dari pandemi adalah, kita nggak bisa lagi acara offline. Acara offline. Artinya target-target kita juga nggak bisa nih kalau konteksnya masih offline, dan lain sebagainya. Kita breakdown efek itu semua apa aja. Nah, baru kita mulai mikir countermeasure terhadap efek-efek. Bangun skenario. Kita pilih yang mana gitu. Kita pilih terjang aja atau penyesuaian. Kalau kita ngomong terjang aja, artinya kita bisa aja melanggar sesuatu yang di luar nalar kita gitu. Kayak misal harusnya online semua, tapi kita tetap mau offline, itu kan kita harus berani menantang kan. Kayak misal tahun kemarin tuh ada yang satu teknik berbagi gitu, yang bagi-bagi sembako untuk mahasiswa yang trap di Tebalang, yang ketinggalan di Tebalang itu nggak bisa balik. Itu kan kita menantang status quo kan. Artinya kita menantang keadaan di mana kita harusnya nggak bisa acara offline, tapi kita tetap ngadain bagi-bagi sembako offline gitu. Ya kita harus ada usaha lebih. Artinya kedua kita penyesuaian. Karena konteksnya pandemi di mana itu sudah tidak bisa dihindarkan lagi, pasti lebih banyak karena penyesuaian kan. Nah, penyesuaian ini yang seharusnya kita manage. Jangan sampai kita serahkan kepada Kabit dan Wakabit dan juga Kadif secara utuh gitu. Kayak ya udah kalian inovasi aja dan lain sebagainya. Jangan kayak gitu mainnya gitu. Mainnya adalah kita buatkan sebuah mekanisme, sebuah langkah-langkah penyesuaiannya sudah tersistem dengan baik gitu. Aku ambil contoh. Jadi sesimpel adalah ini Wira sama Dita utamanya yang sebagai aktor utamanya di fase itu gitu. Mereka buat sebuah framework, sebuah cara berpikir lah, dalam bentuk Excel intinya, Jadi dibagi beberapa klasifikasi gitu. Ini proker awal sebelum pandemi, lalu tabel yang kedua adalah mana proker yang targetnya doang yang berubah, tapi caranya masih sama. Kayak misalnya proker yang emang pada awalnya emang udah online gitu. Artinya yang berubah targetnya doang mungkin. Yang semula targetnya cuma seberapa, ditinggalkan targetnya jadi segini gitu. Lalu mana juga proker yang caranya berubah, targetnya juga berubah. Dan kalau caranya berubah, ini secara otomatis harus naik kepada pimpinan. Artinya kepada KBM, Wakabem, dan lain sebagainya gitu. Apabila memang berubahnya itu sudah stuck, nggak tahu mau berubah ke arah mana, maka di SOP itu kita harus mengadakan diskusi secara khusus gitu. Jadi step by step seperti itu, tentunya simple sebenarnya. Cuma pada akhirnya memaksa bidang untuk segera berpikir gimana caranya kita berubah gitu. Ketimbang kita cuma menyalahkan keadaan ini gimana gitu. Artinya kita sesimpel
merapikan fase shifting dari offline ke online gitu. Seperti itu gitu. Oke, jadi gitu ya Mas untuk menyikapinya kayak cukup tenang gitu maksudnya dan coba memikirkan langkah selanjutnya apa. Nah, ada satu hal Mas yang aku mau tanya nih. Ini pertanyaan dari aku nih soal tentang kata-kata proker oriented gitu. Kayak kebanyakan sekarang terkait keberlanjutan organisasi tuh aku ya sering ngobrol-ngobrol sama temen gitu Mas. Kayak banyak orang yang ngomong organisasi kok kayak gitu-gitu aja gitu. Bentuknya kayak gitu aja gitu. Proker oriented tadi gitu. Gimana sih Mas kita menyikapi kayak biar kita tuh apa ya nggak terlalu tertuju dengan program itu tapi kayak dengan tujuan-tujuan yang kita punya gitu sebenarnya atau dengan kondisi-kondisi yang sekarang ada gitu. Oke. Ini menarik nih. Ini istilah udah dari zaman lama banget sampai sekarang aku rasa masih relevan tuh istilah itu. Proker oriented gitu. Aku ngerasa kita tuh apa ya? Dilatih sebagai doer and listener aja gitu. Kita cuma dilatih sebagai pekerja dan juga pendengar aja. Bahkan sampai di fase LKMM-DFT, aku kan kebetulan join LKMM-DFT dulu. Sampai di fase LKMM-TM sekalipun, aku masih merasa kita lebih diarahkan ke arah doer dan listener aja. Kayak pelaksana dan juga pendengar aja. Nggak dilatih buat bagaimana kita menantang status quo yang tadi aku omongin gitu. Ini terbukti sekali bagiku. Sangat-sangat terbukti gitu. Jadi tahun 2019, aku tuh bikin namanya inovasi proker, kompetisi di LT gitu. Jadi staff-staff kusuruh bikin inovasi, lombain di LT itu gitu. Dijadiin syarat kelulusan LT. Nah, jadi dulunya ada ansos, ada apa, aku hapus, aku ganti pakai itu aja. Udah kamu bikin inovasi sesuai bidangmu masing-masing gitu. Dari situ kelihatan gitu. Kelihatan sekali adalah ketika aku nyuruh mereka wawancara ke dalam tanda kutip petahana sekarang gitu. Petahana organisasi pada masa itu. Artinya mereka aku suruh bikin inovasi. Tapi mereka wawancaranya ke petahana organisasi yang sekarang. Dan inovasinya kalau aku bisa ngomong itu inovasi yang kuno gitu. Jadi inovasi bukannya ke arah baru, tapi malah ke arah lama gitu, cara-cara lama. Yang artinya nggak ada inovasi sama sekali. Yang tahun ini, metodenya diubah, lebih ke arah mereka dipaksa buat mikir sendiri gitu. Dalam waktu yang sangat terbatas. Modelnya dibentuk seperti conference. Artinya mereka pakai otak mereka sendiri. Mereka ada penjelasan di awal mengenai masing-masing layanan di AMS, kenapa ada layanan ini di AMS dan lain sebagainya. Tapi untuk proses ngidenya itu dilakukan oleh mereka sendiri sebagai staff, sebagai organisasi tingkat awal. Dan hasilnya aku kaget gitu. Hasilnya aku sangat kaget. Inovasinya real inovasi yang bahkan kita orang-orang lama belum sempat pikirkan. Hasilnya bagus gitu. Artinya apa? Artinya mereka belum terkontaminasi apa-apa, tapi hasilnya lebih bagus daripada otak-otak kita yang sudah terkontaminasi gitu. Aku kadang-kadang mikir seperti itu. Kok bisa seperti ini gitu. Nah kita perlu reevaluasi gitu. Selama ini kita diajarkan untuk ngapalin gitu, kayak buku biru itu isinya ini gitu, LKMPD itu ini, LT itu ini, LKMTM itu ini dan lain sebagainya. Tapi kita nggak ditantang buat apakah buku biru ini masih relevan. Lalu bagaimana kita mengubah buku biru yang seperti ini, apakah yang dari zaman dulu ini ke arah yang lebih masa kini gitu. Kita nggak ada tugas seperti itu gitu. Nah, kenapa kita bisa proker oriented? Nah, karena kita terlalu mengidolakan proker yang ada zaman dulu gitu. Kita bukan mengidolakan masalahnya, kita mengidolakan prokernya. Kita mengidolakan means-nya doang gitu. Yang seharusnya kita fanatik adalah masalahnya. Itu yang nggak ditanamkan. Kita fanatik pada caranya, kita nggak fanatik sama masalahnya. Kalau kita fanatik sama masalahnya, aku bakal mikir 1000 cara, baru aku mempertimbangkan mana cara yang terbaik. Tapi kalau aku fanatik sama caranya, kayak kaderisasi itu baik dan lain sebagainya, aku cuma ngomong kaderisasi itu baik, subsidi itu baik dan lain sebagainya. Aku bakal cuma ngomong gitu. Jadi kita harus fanatik sama masalahnya. Aku rasa itu yang belum dibangun selama ini di dunia organisasi mahasiswa di Undip terutama itu. Jadi fanatik ke masalahnya gitu ya Mas? Iya. Itu aku pernah dengar juga soal itu Mas, kayak aku pernah dengar pembicaraan soal namanya learning organization gitu. Jadi kita harus coba gitu kayak staff yang baru masuk organisasi itu untuk memberikan sebuah inovasi gitu sebelum dimasukkan dengan budaya-budaya yang udah ada gitu Mas. Itu bagus juga sih Mas. Oke. Jadi itu obrolan soal organisasi ya. Jadi kita lanjut Mas kita mau ngobrolin soal orangnya nih sekarang. Tadi kan bentuk organisasinya, sekarang lebih ke arah talenta gitu, manajemen talenta gitu. Nah,
Yang pertama nih Mas, dalam sebuah organisasi, kan kita punya orang yang beragam gitu, manusia yang punya ciri khas masing-masing. Nah, menurut Mas Aldi nih, bisa nggak sih kita itu membuat sebuah program yang serupa, tapi yang program itu bisa meningkatkan kualitas dari staffnya itu. Kayak misal tadi kaderisasi gitu. Kalau kita melakukan cara yang sama, apakah hasilnya akan sebaik yang dilakukan di awal juga, atau memang kita harus pakai cara baru sih gitu di setiap tahunnya gitu. Oke. Ini konteksnya berarti PMO mau ngadain acara supaya staff-staff ini bisa maksimal kinerjanya gitu ya? Iya. Oke. Ini juga menarik. Aku cukup bosan denger ya kali ini. Aku bosan banget denger ya. Apa inovasi PMO gitu? Jawabannya upgrading. Itu every single time kalau aku diwawancara mengenai manajemen organisasi, mereka orang PMO pasti kalau ditanya inovasinya apa, pasti upgrading. Upgradingnya isinya apa? Pencerdasan mengenai visi misi, pencerdasan mengenai layanan. Intinya pencerdasan gitu. Sesuatu yang general. Aku bakal ngomong sih, kalau kegiatan macam TOP, macam ngundang pembicara gitu-gitu dan lain sebagainya, itu kegiatan suplementari gitu. Tambahan doang aku rasa. Tambahan doang. Dalam konteks memaksimalkan kinerja staff. Karena apa? Karena yang mereka dapat itu general. Kita pun nggak bisa kontrol. Mereka tuh yang mereka anggap seberapa, yang ntar mereka terapkan ke kegiatan mereka di masing-masing jabatan yang mereka pegang gitu, tanggung jawab yang mereka pegang. Kita ngasih input yang sama kepada staff yang megang pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang ngurusin event, ada yang bikin SOP, ada yang bangun relasi dan lain sebagainya. Kita nggak bisa samakan itu mereka itu semua. Bahkan dalam konteks satu bidang pun sama-sama PSDM nih gitu. Kinerjanya beda-beda gitu. Ada yang kurikulum, ada yang ODM, ada yang apalah PB dan lain sebagainya gitu. Beda-beda. Kita nggak bisa samakan gitu. Cara paling efektif bagiku adalah mungkin gini dulu. Bagiku pengurus utamanya staff nggak bisa bekerja maksimal karena yang pertama mereka nggak tahu maksimal itu seperti apa gitu. Yang dimaksud maksimal itu seperti apa sih Mbak? Seperti apa sih Mas gitu? Atau mungkin mereka tahu arti maksimal tapi mereka nggak tahu cara achieve maksimal itu. Kan kita nggak bisa atur ya. Yang kita terima itu seperti apa ya kadang-kadang. Yang tersedia gini doang kok. Mereka nggak berpengalaman di SMA, organisasi dan lain sebagainya. Mereka juga dulunya nggak pernah apa gitu. Mereka nggak mengerti kaderisasi itu apa. Mereka nggak mengerti ini apa dan lain sebagainya gitu. Yang paling bertanggung jawab itu bukan PMO tentang ini bagi. Yang paling bertanggung jawab adalah fungsi dari bidang itu masing-masing, terutama kepala dan wakil kepala bidang dan juga kepala divisi kalau ada. Aku bakal kasih perumpamaan gitu. Kita ngajak staff ini ke level pemikiran kita. Jadi sebut aja di sebuah rumah itu sebuah otak gitu. Sebuah otak yang sudah kita develop karena pengalaman. Sebuah otak kabit, sebuah otak agil yang sudah berpengalaman selama 2 tahun menjadi kerja di organisasi HMTL gitu. Aku ngajak staffku masuk ke rumahku, ku ajak naik ke level 2, ke lantai 2. Lalu ku ajak dia ke balkon gitu. Ke balkon melihat dunia dari perspektif agil sebagai kabit. Lalu agil bakal ngomong seperti ini. Coba kamu lihat tanah yang selama ini kita pijak gitu. Itu kondisi existing kita tuh seperti itu gitu. Misal kita ngomongin kaderisasi, kita lihat sekarang kaderisasi seperti ini gitu. Banyak orang yang merasa tertekan daripada merasa kebermanfaatannya. Banyak orang yang seperti ini dan sebagainya. Kita masih belum relevan dan sebagainya. Kita jabarkan secara detail kondisi existing suatu proker yang dipegang si anak itu. Setelah kita jabarkan itu, kita tunjukkan itu, kita ajak mereka lihat ke langit sekarang. Kita ajak mereka lihat ke langit. Aku berharap tahun ini kaderisasi yang kamu bawa nantinya sampai ke langit itu. Langit di ketinggian Burj Khalifa misal. Aku mau kamu sampai ke situ gitu. Itu yang aku sebut sukses. Itu yang disebut maksimal gitu. Pasti si anak pasti merasa bahwa aku dipercaya buat tanggung jawab yang besar gitu. Antara dia minder atau dia percaya diri. Itu antara dua itu. Tugas kabit pertama kali atau mungkin kadif dan sebagainya adalah kasih tahu how-nya gimana. Cara kamu sampai titik ini adalah dengan cara A, B, C, D dan sebagainya. Strateginya kamu kasih tahu secara umum. Baru di akhir kamu bakal ngomong gitu. Tapi pada akhirnya yang sukses sampai ke sana tuh kamu loh. Misal namanya Aldi gitu. Kamu loh Di. Yang bakal bangun taganya itu kamu loh Di. Bukan aku. Tapi kamu. Aku cuma ngasih tahu caranya. Kamu sendiri yang bakal bangun taga sampai ke Burj Khalifa itu. Itu semua tergantung kamu. Itu baru kita bisa memastikan bahwa mereka tahu maksimalnya seperti apa, caranya seperti apa, kayak gitu. Jadi kita kasih tahu objektifnya dulu apa gitu ya Mas, yang benar-benar mentok lah istilahnya gitu ya. Tapi ingat ya, dalam konteks strategis ya. Soalnya kalau aku lihat ya, yang aku pelajari selama ini, yang aku salah juga kemarin waktu jabat di BMFT, objektifnya itu cuma jumlah peserta 50 orang gitu. Tahu gak sih? Yang kayak gitu doang gak sih? Yang kualitatif itu. Jadi salah satu poin yang apa ya Mas? Marak gitu. Kayak kualitatifnya tuh kadang nggak relevan sama sebenarnya apa permasalahan yang ada gitu.
Tapi harusnya kan kita bisa nunjukin langit secara lebih jelas. Kayak misal nih, misal nih ekobis, misal bidang ekobis gini. Bidang ekobis, target kita dapat keuntungan seperti ini gitu. Cara kita apa? Cara kita misal pakai cara-cara kuno, misal jualan di etalase kayak yang biasa, atau enggak sih? Kita kasih tunjuk langitnya. Risol gitu lah sebagainya, you know lah. Kita kasih tunjuk langit ke staff kita, itu coba lihat di TB gitu. Ada namanya Skill Up. Itu mereka ngadain acara-acara seminar tapi berbayar. Mereka ngundang pembicara-pembicara level nasional bahkan internasional gitu. Mereka cari duit pakai cara seperti itu. Caranya cerdas. Kita bisa gak ya seperti itu? Aku rasa kita bisa gitu dan lain sebagainya. Baru kita bimbing mereka buat sampai level tersebut gitu. Kayak gitu. Jadi bukan cuma kita tunjukin target kualitatif kuantitatif, kita tunjukin how-nya seperti apa. Seperti itu. Kakaknya yang menarik apa gitu ya. Oke. Menarik banget nih. Dan pertanyaan terakhir Mas dari aku nih. Jadi ini kita gitu, misal sebagai fungsio gitu atau sebagai yang udah terlebih dahulu gitu masuk di organisasi itu gitu. Kadang punya rasa ingin gitu memberikan sebuah pembelajaran gitu atau edukasi ke teman-teman yang baru masuk untuk melanjutkan organisasi ke tahun-tahun selanjutnya gitu. Nah, caranya itu kita gimana sih Mas gitu? Apakah emang harus diungkapkan secara eksplisit atau dengan cara-cara kita yang menunjukkan bahwa gini loh caranya dan gini loh pola pikirnya gitu? Oke. Mungkin aku jawabnya bukan dengan cara ya. Aku menjawabnya dengan kesalahan apa aja sih yang bikin kadang-kadang staff tuh gak merasa berkembang. Aku bakal jawab kesalahan apa gitu. Kesalahan yang pertama, bagiku sangat-sangat fatal gitu. Kita mematok standarnya terlalu rendah, kita matok standar pekerjaan yang terlalu rendah buat staff kita. It means that we don't give them enough challenge lah. Kita gak kasih mereka challenge yang cukup buat mereka berkembang. Contohnya apa? Contohnya misal, mau kasih contoh spesifik, ada bidang ekobis atau virus di suatu himpunan. Gak mau disebut himpunan apa. Ada satu anak, dia keterima di himpunan itu bidang virus, tugasnya cuma jaga etalase gitu. Jaga etalase, ngatur jadwal penjagaan etalase, ngitung duit setiap berapa jam gitu. Itu doang tugasnya. Selama setahun dia kerja di organisasi itu anak SD aja bisa, man. Anak SD aja bisa loh. Yeah. Aku mikirnya seperti itu. Ya nggak sih? Kalau aku jadi anak itu, aku merasa direndahkan anjir kayak, kenapa gitu? Kenapa aku cepat dikasih kayak gini? Aku udah mahasiswa gitu. Padahal waktu wawancara ditanya kamu kenapa masuk bidang virus, aku mau belajar kewirausahaan dan lain sebagainya. Lalu begitu kerja dikasih tugas seperti itu doang gitu. Itu kasusnya sama lah kayak di KMI misal. KMI kamu tugasnya apa? Jadi admin gitu. Admin balas-balasin doang, terima informasi gitu doang. Simple kan? Gampang, terlalu gampang lah buat kita mahasiswa. Di Harkam tugasnya mau apa? Nge-PC-PC-in Kahim. Nge-PC-PC semua orang bisa dan lain sebagainya. Tapi berpikir lagi yang mahasiswa buat terus berinovasi dan sebagainya kan semua orang pengen itu gitu loh. Pengen dikasih tantangan yang lebih dari sekedar hal teknis macam buruh gitu. Itu kan seperti buruh kan kalau aku lihat seperti itu. Yang pertama, kita nggak ngasih mereka cukup challenge. Yang kedua, kita lebih ke arah mempekerjakan mereka ketimbang mengkaryakan mereka. Jadi mungkin masih ada hubungannya sama yang pertama gitu. Jadi kayak kita tuh cuma nyuruh mereka, kamu kerjaanmu adalah sebagai PJ LKMBPD misal seperti itu. LKMBPD step-stepnya seperti ini dan sebagainya. Artinya kita nggak benar-benar, mereka nggak benar-benar dikasih ruang untuk create their own masterpiece gitu. Seharusnya kalau kita ngomongin konteks pengkaryaan ya, si anak itu merasa dia harus create masterpiece dia sendiri. Konteksnya mungkin nyambung sama tadi kayak yang langit-langit yang aku omongin tadi. Ya. Aku sebagai kabit ngasih tunjuk langitnya seperti ini gitu. Tapi pada akhirnya, kamu harus presentasi ke kami tentang bagaimana kamu mencapai langit itu. Persis kayak di perusahaan. Direktur ngasih target ke manajer. Manajer ngomong, oke pak, siap pak bos gitu. Kita bakal eksekusi. Manajer bikin presentasi lagi tuh. Dari awalnya presentasi direktur, yang sangat makro, sangat luas, sama manajer didetailin lagi. Step by step-nya seperti apa. Jadi kayak simpelnya dari kabit ke kadif lah. Kan makin turun kan makin teknis tuh. Makin ke atas makin strategis. Sama kabit dipresentasi lagi ke staff misal seperti itu ya. Jadi kita nih ada tugas nih dari Pak Bos, ada Pak Direktur gitu. Kita dikasih project seperti ini. Kamu si A jadi project leadernya ya. Kamu ntar harus achieve margin keuntungan segini dan segini nih. Kamu harus bisa kasih revenue ke perusahaan kita sebesar berapa miliar seperti itu gitu. Si A ngomong, oh iya Bu, siap Bu, gitu, Bu manajer gitu. Oke, berarti si A udah siap. Kita 1 minggu lagi kita bakal lihat si A presentasi di hadapan kita. Ide dia bakal seperti apa. Si A bakal penuh antisipasi gitu. Oh iya, aku harus presentasi 1 minggu lagi. Artinya aku harus nge-planning gimana caranya proker itu lebih unggul dari prokerku unggul sampai aku dapat apresiasi gitu. Dia bakal mikir gimana caranya biar dia bisa inovasi gitu. Inovasi gak cuma inovasi tapi juga ngasih keuntungan, mencapai target dan sebagainya. 1 minggu menjelang datang akhirnya 1 minggu itu siap presentasi. Diapresiasi sama bosnya, diapresiasi sama rekan-rekan kerjanya.
si A bakal yang pertama pasti merasa bangga tentunya. Oh, ide aku diapresiasi. Oh, ide aku dikritik, ada masukan. Oke, baik, ini jadi masukan buat aku. Setelah diapresiasi, tanggung jawab itu bakalan jadi merasa semakin besar kan. Aku punya mengemban tugas berat di perusahaanku nih. Artinya aku harus benar-benar kerja ini secara sungguh-sungguh. Dan semakin terus gitu ya Mas, sampai semakin terus. Ya. Ke titik di mana dia bisa mengatakan bahwa ini karyaku selama aku kerja di organisasi di HMTL misalnya seperti itu. Kayak misal kita KMI, kita bikin desain satu pos di mana pos itu engagement-nya sangat bagus, like-nya banyak, sehingga aku misalnya orang KMI nih, aku pengen masuk perusahaan di mana aku ntar jadi desainer gitu, jadi visual designer dan sebagainya. Sampai aku berani masukin pos itu ke portofolioku, atau sampai aku berani branding diriku sebagai sosial media spesialis. Menunjukkan hasilnya itu ya Mas, berarti ya Mas? Itu kuncinya di situ. Gimana caranya mereka tertantang sekaligus itulah. Jadi misal kita sebagai Funksio gitu, misal aku sebagai Funksio, berarti cobalah ciptakan ruang biar masalah itu coba diselesaikan dengan ide-ide mereka gitu ya Mas, berarti intinya. Dengan catatan kalian juga punya ide, dalam artian kalian juga ngasih arahan yang jelas. Karena kadang-kadang kita kasih target ke staffnya doang, kita sendiri gak mau usaha, gak mau bikin tulisan, gak mau bikin presentasi yang secara detail dan sebagainya gitu. Bukannya tertantang malah tertekan jadinya Mas. Jadi tertekan gitu. Seperti itu. Oke, thank you Mas Aldi, keren banget nih teman-teman. Jadi seputar tadi manajemen organisasi dan manajemen talenta, terkait apa saja sih yang sebenarnya kita harus ada di sebuah organisasi dan apa yang bakal kita lakukan ketika ada sebuah permasalahan seperti tadi. Dan karena udah banyak banget nih Mas yang kita bahas tadi, kita juga dapat bahan insight yang banyak dari Mas Aldi. Kita berharap juga kita semua lebih paham dan aware terhadap keberlanjutan organisasi yang baik itu seperti apa sih. Dan sebenarnya pasti Mas Aldi juga masih banyak nih yang pengen disampaikan hal-hal menarik gitu ya. Tapi karena durasi gitu ya Mas, hari ini kita sudahi dulu untuk Environmental Podcast pada kali ini. Thank you Mas Aldi sekali lagi dan see you on next episode.